Halo semuanya, kembali lagi di Live Venture Channel bersama saya, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas soal tentang LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Jadi langsung aja yuk kita coba bahas soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi di sini kita membahas soal hal utama yang dibicarakan dalam paragraf 1, atau kita bisa anggap sebagai gagasan utamanya. Jadi gagasan utamanya. Untuk mencari tahu hal utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf, maka kita bisa melihat mana sih kalimat intinya di situ kalaupun ada. Dan kita bisa lihat subjeknya itu apa. Karena subjeknya ini itu akan berulang nantinya atau menjadi pusat pengembangan dari kalimat selanjutnya. Kalau kita lihat di paragraf 1, di situ yang menjadi kalimat intinya adalah kalimat yang pertama dengan subjeknya adalah agama Islam. Agama Islam yang punya aturan dalam melestarikan alam. Nah, kalau kita lihat di opsi jawaban yang ada, di sini yang A bilang bahwa setiap agama memiliki aturan. Ini salah. Karena fokusnya subjeknya adalah agama Islam, bukan semua agama. Lalu yang B, ini agama Islam, betul, oke. Lalu yang C, ini alam, salah. Lalu yang D, setiap makhluk, juga salah. Yang E, ini juga masing-masing agama ataupun cara melestarikan, salah. Jadi, untuk mencari tahu hal utama yang dibicarakan, maka kita harus lihat gagasan utamanya itu apa, dan di gagasan utama itu, subjeknya itu apa. Kalau subjek ya teman-teman bisa ketahui, maka kita bisa tahu inti dari paragraf ini itu apa, atau hal utama yang dibicarakan di paragraf ini itu apa, gitu. Jadi untuk nomor 7, jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 8. Jadi, di kalimat soal nomor 8, kita mencari pernyataan yang paling mungkin benar untuk paragraf kedua. Jadi, paragraf yang ini. Nah, paragraf ini itu membawa bukti tentang anjuran dalam agama Islam untuk melestarikan lingkungan. Jadi kita lihat nih ke opsi jawabannya yang mana yang benar. Yang A, manusia akan merasakan hukuman dari alam karena tindakannya merusak lingkungan. Ini salah. Lalu yang B, dalam Islam landasan untuk melestarikan alam diatur dalam surat Ar-Rum ayat 41. Betul, ayat 41 dan surat Ar-Rum. Kita simpan dulu. Lalu yang C, manusia seringkali menyebabkan beberapa kerusakan, tapi manusia tidak sadar akan perbuatannya. Ini juga bukan, karena fokusnya bukan sana, teman-teman. Lalu yang D, manusia adalah faktor penyebab kerusakan, sehingga berhak merasakan konsekuensinya. Ini juga bukan, yang paling benar. Lalu E, manusia telah menyumbang kerusakan alam terparah dengan di darat. Ini juga bukan. Yang lebih tepat itu adalah yang B, karena di sini dijelaskan arti ataupun terjemahan dari surat Ar-Rum yang mengatakan bahwa secara intinya adalah manusia harus melestarikan alam, karena kalau tidak mereka akan terkena akibat atau dampak dari perbuatan mereka yang merusak alam. Jadi yang bisa kita ambil adalah informasi yang pastinya, bukan pendapatnya. Karena di sini faktanya adalah surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum sini kan bentuknya fakta. Jadi yang paling benar adalah seperti yang apa disampaikan oleh surat Ar-Rum, yaitu yang B. Yang lainnya ini kurang tepat karena tidak berlandaskan sesuatu yang jelas. Ataupun di paragraf keduanya itu nggak jelas, nggak dilandaskan sebuah data ataupun mungkin sebuah pernyataan resmi. Tapi karena ini pernyataan yang paling mungkin benar,
maka kita harus lihat faktanya dan sedekat mungkin sama faktanya, yaitu yang B, nomor 8. Oke. Baik, selanjutnya untuk nomor 9, kita pindah ke paragraf ketiga. Dampak yang paling mungkin terjadi apabila manusia mengeksplorasi hutan secara besar-besaran. Oke, paragraf ketiga adalah yang ini, teman-teman. Dari para ulama sampai bencana. Jadi, di kalimat ini itu ada para ulama dalam tafsirannya berpendapat bahwa manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan punya hak untuk memanfaatkan dan mengelola alam. Kan tetapi, keserakahan dan perlakuan buruk manusia bisa merusak alam. Pada akhirnya, membuat kesengsaraan bagi manusia sendiri dengan berbagai bencana. Jadi, yang mungkin terjadi adalah terkena bencana. Jadi bencana apa? Karena di sini adalah mengelola alam dan merusak alam. Kita lihat nih, apakah minimnya penghasilan ini mungkin, tapi ini hanya untuk orang-orang yang bekerja atau bergantung terhadap alam, teman-teman. Lalu kepunahan hewan, ini juga pasti. Lalu yang C, gempa bumi juga tidak. Kehilangan fauna juga pasti. Pencemaran lingkungan juga pasti. Nah, oke, jawaban benar yang mana? Jawaban benar adalah yang D. Kenapa yang D? Karena yang D itu mencakup jawaban yang B dan yang E. Jadi, dia merangkum semua jawaban yang benarnya. Makanya pilihan jawabannya adalah yang D. Yaitu dia kehilangan flora fauna, yaitu terkena bencana berarti ya. Bencananya adalah kehilangan flora dan fauna. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, sekian dari nomor 7, 8, dan 9. Semoga teman-teman bisa paham ya. Terima kasih.